Guys, saya yakin pada anda yang sudah tidak sabar untuk menantikan perlawanan leg kedua iaitu Indonesia versus Brunei untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada malam ini ya. Dan kita semua sudah tahu kemarin iaitu Indonesia telah menang telak dengan Brunei iaitu 6-0 di Stadium Gelora Bung Karno. Jadi malam ini kita akan menyaksikan sekali lagi perlawanan yang kedua di Stadium Brunei sendiri. Maka itu kita tahu ya, Indonesia sebagai pelawat dan Brunei sebagai home ataupun di tempatnya sendiri. Jadi kita tahu kekuatan Brunei pasti berbeza dengan leg kedua ini. Dan sebab itulah guys, kita lihat timnas Indonesia harus berhati-hati dengan taktikal Brunei dan semangat Brunei malam ini nanti. Jadi guys, saya bukanlah sangat pakar tentang sepak bola ini dan kali ini kita ada yang lebih pakar tentang timnas Indonesia iaitu Bung Binder guys. Jadi guys, kita mahu dengar apa yang mahu disampaikan oleh iaitu Bung Binder itu. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Bola Bung Binder dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bola Bung Binder. Dan di hujung videonya barulah saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Katanya pelatih Brunei tahu kelemahan Indonesia. Salam sepak bola, teman-teman netizen Salam atau sepak warganet bola. yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Round pertama leg kedua antara timnas Brunei Darussalam versus timnas Indonesia yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia sudah berhasil menang dengan skor yang telak 6-0 di leg pertama. Artinya satu kaki dari para pemain timnas Indonesia sebetulnya sudah berada di round 2. Ya, benar. Tapi bukan berarti para pemain akan bermain secara santai di leg kedua ini. Benar. Nggak bisa Tidak seperti santai. itu. Apalagi mereka membawa nama negara. Benar. Jadi saya yakin para pemain akan tetap bermain secara serius dan fokus serta konsentrasi 110%. 110%. Karena tetap saja ini adalah pertandingan yang penting bagi para pemain. Karena mereka harus bisa menjaga chemistry dan juga perlu tetap bermain mengandalkan kerjasama. Seperti yang kita lihat di leg pertama, pada saat itu kita lihat para pemain dari timnas Indonesia bermain mengandalkan kerjasama. Mereka bermain secara kolektif, maka itu mereka bisa produktif, total mencetak 6 gol. Bahkan tidak ada peluang bagi Brunei Darussalam. Memang para pemain dari Brunei Darussalam fokus dalam bertahan, tapi ketika mau counter aja mereka nggak bisa. Jadi di sinilah sekarang kita bisa melihat bahwa ketika para pemain mengandalkan teamwork, ya tim manapun akan sulit untuk mengalahkan Indonesia. Tapi kan masalahnya bagi para pemain Indonesia adalah inkonsistensi. Maka itu di leg pertama tersebut, Coach Sintayong sampai harus memutar otak untuk melakukan serangkaian pergantian pemain di babak kedua untuk meningkatkan intensitas permainan dari timnas Indonesia. Maka itu faktanya Indonesia bisa mencetak 2 gol di 11 menit awal jalannya pertandingan leg pertama tersebut, tapi kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak tambahan 4 gol lagi. Jadi memang yang menjadi persoalan bagi para pemain adalah ketika mereka tidak bisa bermain secara konsisten. Nah inilah yang harus mereka benahi. Dan saya yakin Coach Sintayong akan tetap mempertahankan pemain-pemain pilar di starting lineup karena dia tetap ingin agar para pemain itu bermain secara bersamaan, secara reguler. Supaya mereka memahami karakter satu sama lainnya, karakter permainan maksud saya, dan mereka bisa bermain mengandalkan passing. Karena seandainya di leg pertama tersebut para pemain dari timnas Indonesia tidak bermain mengandalkan passing, saya gak yakin mereka akan bisa menang dengan skor yang telak sampai 6-0. Dan memang kita biasa menang lawan Brunei Darussalam, tapi lihat dong cara meraih kemenangannya. Kan gak ada gol yang berbau keberuntungan. Ada satu penalti, itu pun karena Sandy Walsh berinisiatif melakukan pergerakan individu. Tapi yang menariknya, jelang leg kedua ini, yang saya mengikuti perkembangan beritanya, bahwa pelatih dari Brunei Darussalam, Mario Rivera mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kelemahan dari tim nasional Indonesia. Dan dia bertekad membawa timnya Brunei Darussalam meraih kemenangan di leg kedua ini. Nah, saya nggak ngerti juga nih, kemenangan dengan jumlah gol berapa banyak. Kalau mau menang 7-0, ya gak mungkin lah ya lawan Indonesia. Kecuali nanti Indonesia mainnya nggak pakai kiper.
Nah, mungkin kalau gak pakai kiper adalah peluang bagi Brunei untuk bisa mencetak banyak gol. Tapi kalau mau menang 7-0, 11 lawan 11, saya gak yakin. Apalagi kita tahu materi pemain dari Brunei jauh lah di bawah Indonesia. Dan kita punya banyak pemain muda, kita punya banyak pemain keturunan yang bermain mengandalkan fisik. Kalau Brunei kan di leg pertama oke lah, memang mereka bertahan. Tapi mau kontrol bola saja susah mereka. Bukannya saya tidak menghormati mereka, tapi faktanya kan seperti itu. Memang harus tetap respect ke tim lawan, tapi ya faktanya seperti itu. Mereka mau kontrol bola saja susah. Mereka bertahan, tapi mereka tidak bisa memonitor pergerakan tanpa bola dari para pemain Indonesia. Dan ketika mereka membangun counter, sudah putus di tengah. Putus di tengah. Nah, ini artinya bahwa para pemain Indonesia ini memang sudah superior, tapi kan mereka harus bermain mengandalkan visi permainan kalau mereka ingin meraih kemenangan lagi. Dan saya yakin target dari Indonesia di leg kedua ini bukan mencari hasil imbang, tapi tentu adalah meraih kemenangan lagi, dan para pemain harus punya mindset seperti itu. Pokoknya di setiap pertandingan targetnya itu adalah untuk meraih kemenangan supaya mereka punya yang namanya winning mentality, teman-teman. Winning mentality. Nah, untuk leg kedua ini, saya mengikuti perkembangan berita lainnya bahwa Edo Febriansyah bisa bermain dan Rafael Struijk juga kemungkinan bisa bermain. Nah, artinya nih kemungkinan dua pemain ini akan diturunkan di leg kedua nanti ya, teman-teman. Terlepas nanti mereka bermain sebagai starter atau juga pemain pengganti. Tapi feeling saya Struijk bisa saja bermain sebagai starter. Karena memang ya dia adalah pemain yang bisa sebetulnya menyuplai bola, melakukan pergerakan tanpa bola untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Dan bisa juga penjaga gawang kali ini yang dipilih adalah Hernando Ari yang tidak dimainkan di leg pertama. Nah, dia tuh kayaknya ngopi aja tuh di leg pertama kan. Gak kelihatan juga banyak kan. Nah, artinya memang sebetulnya kita sudah solid. Ya betul, lagi-lagi saya ulangi nih untuk kedua kalinya, Brunei adalah tim yang lemah. Salah satu tim underdog di kawasan ASEAN. Tapi kan mau menang dengan skor yang banyak juga gak gampang. Ini sepak bola. Memang kalau di atas kertas ya Indonesia unggul jauh atas Brunei. Tapi kan segala sesuatunya perlu dibuktikan di atas lapangan. Dan para pemain Indonesia bisa melakukan itu. Walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak gol ketiga, 4, 5, dan 6. Tapi mereka bisa melakukannya. Fisiknya kuat, staminanya prima. Nah, untuk leg kedua ini, feeling saya akan ada rotasi juga nih di line up. Iya. Nah, saya harapkan Shane Patinama dan Rafael Struijk bisa bermain dari awal. Jadi ada perbedaan dimensi permainan dari Indonesia. Apa tuh artinya dimensi permainan? Jadi ada juga nanti passing-passing yang bisa diberikan dari sektor sayap. Karena di leg pertama tersebut, dari sayap kiri itu tampaknya nggak hidup. Lebih hidup itu dari sektor sebelah kanan, dari sayap sebelah kanan. Nah, seharusnya kiri dan kanan itu harus sama hidupnya, harus balance. Ya, balance ya. Dari segi kiri permainan. kanan ya. Supaya bisa membangun yang namanya variasi serangan. Nah, ketika hanya terfokus dari kanan, nah disitulah kita melihat para pemain Indonesia sulit untuk membongkar pertahanan dari Brunei. Tapi ketika ada juga tusukan dari tengah, ada juga dari kiri, ketika Witan masuk, baru kita melihat mulai ada keseimbangan. Nah, bisa juga selain Hernando Ari yang diberikan kesempatan untuk bermain dari awal, Shane Patinama di sebelah kiri, Asnawi di kanan, dan Elkan Bagot bersama juga dengan Rizky Ridho sebagai duet center back. Jadi feeling saya bisa juga nanti formasi yang dipakai adalah 4-3-3 oleh Coach Sintayong. Kalau di leg pertama kan karena bermain di kanan sendiri, karena mengincar kemenangan, Coach Sintayong pakai formasi 4-2-4 yang sebetulnya gak jalan sih. 4-2-4, jalan. Tapi ya memang kan Coach Sintayong mengincar banyak gol ya di leg pertama tersebut. Dan di tengah feeling saya kali ini Mark Ricky Kamboya dan juga Sandy Walsh ya bisa bermain dari awal. Ini kan hanya feeling saya ya, mungkin nanti bisa berubah juga starting lineup ini, hanya prediksi dari saya. Dan di depan Rafael Struijk, Sadil Ramdhani, dan Dimas Derajat. Kayaknya Ramadan Sananta nanti masuk sebagai pemain pengganti. Ada Egy, ada Witan juga yang nanti bisa masuk. Masih ada Rahmat Irianto juga, masih ada Edo Febriansyah juga. Jadi kalau saya melihat nih teman-teman, bahwa Coach Sintayong tetap ingin para pemain dari Timnas Indonesia tampil maksimal. Saya yakin Coach Sintayong tidak akan menganggap remeh Tim Nasional Brunei. Seperti yang juga dia katakan untuk leg pertama kan, pokoknya nggak boleh menganggap remeh. Semua tim itu adalah lawan yang kuat. Dan para pemain harus punya yang namanya winning mentality. Jadi turun di setiap pertandingan itu adalah untuk mengincar kemenangan. Terlepas dari taktiknya ini kan pasti berbeda dari Coach Sintayong. Kalau ketemu lawan yang kuat, ya mungkin mainnya sedikit defensif. Ya gak masalah, memang harus seperti itu. Kalau yang namanya pelatih itu punya strategi dan taktiknya sendiri untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda. Jadi jarang sekali nih seorang pelatih akan memakai taktik yang sama terus untuk lawan manapun. Enggak, pasti ada perubahan dikit lah, ada modifikasi dikit yang akan dia lakukan. Nah, kalau feeling saya teman-teman, Indonesia akan bisa kembali meraih kemenangan di leg kedua ini. Ya, walaupun di leg pertama sudah menang telak, tapi feeling saya akan bisa. Apalagi kalau Brunei berani bermain terbuka, wah lebih enak lagi bagi para pemain timnas Indonesia kan counternya bisa kilat. Iya, main terbuka ya. Kalau main parkir bus susah juga ya.
Nah, waktu main di GBK itu kan para pemain Brunei fokus untuk bertahan, parkir pesawat mereka, maka itu gak Parkir juga pesawat, bagi bukan para pemain parkir timnas bus, ya. Indonesia untuk mencetak banyak gol, walaupun akhirnya mereka berhasil. Tapi saya harap pelatih dari Brunei Darussalam ini, Mario Rivera, ya menepati janjinya bahwa timnya akan bermain menyerang dan dia sudah mengetahui kelemahan dari timnas Indonesia dan bertekad membawa timnya meraih kemenangan. Jadi bermainnya terbuka. Nah, nanti kita bisa melihat kualitas permainan dari dua tim ini. Ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya para pemain Brunei itu bisa mengantisipasi counter dari para pemain Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa Coach Sintayong adalah master of transisi. Teman-teman jangan lupa, dia selalu mengatakan bahwa yang penting itu adalah membangun transisi positif. Jadi from defense to attack dengan cepat. Caranya seperti apa? 1-2 kali passing saja. Jadi harus ada yang namanya kombinasi passing untuk membuka pertahanan tim lawan dan tentunya mencetak gol. Jadi teman-teman kita tunggu saja pertandingan 1 besok dan malam. 2 passing Seperti saja tadi ya. saya katakan akan dimainkan pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kita tetap support teman-teman timnas Indonesia karena ini adalah generasi emas dari timnas Indonesia yang tentu kita harapkan bisa bertahan lama di level Asia. Dan tinggal kita tunggu nanti timnas Indonesia bermain di round 2 ya. Jadi we hope for the best for Indonesia national team dan kita tetap support para pemain dari timnas Ya, Indonesia harus teman-teman. support. Let's go Indonesia. Let's No go hate, no Indonesia. politics, only football. Salam sepak bola. No politics ya. No politics, only football. Okey guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, semua kita sudah tahu iaitu Indonesia sudah memenangkan leg pertama dengan skor telak iaitu 6-0 dari apa yang dikatakan oleh Bung Binder tadi. Namun para pemain tetap harus bermain dengan serius dan fokus dalam leg kedua ini. Mereka perlu menjaga iaitu chemistry dan bermain dengan kerjasama seperti yang terlihat dalam leg pertama. Dari apa yang kita dengar juga dari kata Bung Binder, ada perkembangan bahawa iaitu Edu Febriana dan iaitu Rafael Struijk kemungkinan akan bermain dalam leg kedua ini dan formasi yang dipilih mungkin 4-3-3 guys, bukan iaitu seperti yang dikatakan oleh Brunei hari itu 1-1-8 nanti ada guys. Dengan potensi rotasi dalam line up kita lihat, namun apa yang pasti adalah Indonesia tetap ingin meraih kemenangan dan mempertahankan iaitu mentalitas juara. Dan kita tahu meskipun Brunei adalah tim yang lemah juga di dalam Asia Tenggara ini, dan Indonesia harus tetap menghormati lawan, dan pertandingan ini akan menunjukkan bagaimana para pemain Brunei menghadapi taktik timnas Indonesia. Jadi guys, kita dukung timnas Indonesia malam ini dan harapkan timnas Indonesia buat yang terbaik untuk melakar kemenangan untuk kali kedua di Stadium Brunei pada malam ini. Kalau waktu Indonesia pada jam 19.15, tetapi kalau waktu Malaysia pada jam 20.15 malam. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube. Bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Bye bye.